Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murdiawati, BP 1823105. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan dan Skeptisme Terhadap Audit Judgment, Studi Kasus Auditor Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Padang. Bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Dengan peningkatan perdagangan yang begitu meningkat, membentuk keinginan berbagai pihak untuk memanfaatkan laporan keuangan perusahaan yang juga merupakan penyedia informasi ini baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertimbangan untuk pengambilan suatu keputusan untuk mengetahui sebuah perusahaan tersebut layak untuk mendapatkan kredit atau tidak. Untuk itu, laporan keuangan ini juga harus diikuti berdasarkan Aturan Republik Indonesia Nomor 17 PMK 01/2008. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah variabel gender mempunyai pengaruh terhadap audit judgment? Yang kedua, apakah tekanan ketaatan mempunyai pengaruh terhadap audit judgment? Dan yang ketiga, apakah skeptisme mempunyai pengaruh terhadap audit judgment? Landasan teori. Audit adalah proses yang sistematik dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkatan kesesuaian antara penugasan tersebut serta dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan. Judgment merupakan sebuah proses yang kognitif, juga merupakan suatu perilaku pemilihan atas keputusan. Sedangkan audit judgment adalah pertimbangan pihak auditor dalam mengevaluasi informasi yang mempengaruhi dokumentasi, baik ketika melakukan pekerjaan audit lebih lanjut sebagai pengambilan keputusan auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Gender merupakan karakteristik sosial dari mental yang terkait dengan laki-laki dan perempuan melalui kelompok sosial tertentu. Gender juga diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Tekanan ketaatan akan berada dalam beragam perintah dari atasan untuk mencoba sesuatu yang terkait dengan pekerjaan mereka. Tekanan yang diterima akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Skeptisme auditor adalah sikap dari seorang auditor dalam melakukan penugasan audit, di mana sikap ini mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti secara kritis. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis ini juga berdasarkan pengalaman atau penelitian sebelumnya. Yang pertama, variabel gender. Menurut Rosadi Waluyo 2017, Ainayah 2017, Priyoga dan Ayam 2019, Indriyarta Hidayatunisa 2018, secara parsial menjelaskan bahwa gender memiliki pengaruh yang positif terhadap audit judgment, sehingga hipotesis yang pertama yaitu gender adanya pengaruh positif gender terhadap audit judgment. Variabel yang kedua adalah tekanan ketaatan. Menurut Muslim Muhammad Faisal 2018, Tampu Bolon 2018, Husnul Khotimah 2017, dan Rosadi dan Waluyo 2017 secara parsial menghasilkan tekanan ketaatan berpengaruh positif terhadap audit judgment, sehingga hipotesis yang kedua yaitu tekanan ketaatan adanya pengaruh positif tekanan ketaatan terhadap audit judgment. Selanjutnya adalah variabel yang ketiga, skeptisme. Menurut Erika dan Ricky Fernando 2019, Nyoman 2019, Ardiyanto 2017, Teguh dan Muti Wijaya 2019,
secara parsial menghasilkan skeptisme berpengaruh positif terhadap audit judgment, sehingga hipotesis yang ketiga yaitu skeptisme adanya pengaruh positif skeptisme terhadap audit judgment. Sehingga dengan hipotesis yang keempat, gender, tekanan ketaatan dan skeptisme adanya pengaruh yang positif terhadap audit judgment dari hipotesis yang keempat. Selanjutnya bab 3, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Selanjutnya jenis dan sumber data. Jenis data. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data cross-section. Cross-sectional data adalah studi yang dilakukan di mana data dikumpulkan tidak lebih dari satu kali. Datanya adalah data interval, adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah di mana data diperoleh secara langsung dengan mengedar data, pernyataan atau kuesioner. Berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi. Penelitian ini dijadikan sebagai populasi adalah auditor yang berada di kantor akuntan publik yang ada di Kota Padang. Sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik convenience sampling. Convenience sampling adalah salah satu teknik sampling non-probability. Sampling di mana informasi yang dikumpulkan dari anggota populasi yang bersedia memberikan informasinya. Sampel yang digunakan adalah auditor pada akuntan publik yang ada di Kota Padang. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Metode dari pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Selanjutnya adalah definisi operational variable. Yang pertama, variabel bebas atau variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau dapat dikatakan sebagai variabel yang menyebabkan perubahan dalam memunculkan variabel dependen. Yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau dapat dikatakan sebagai variabel yang merupakan hasil dari keberadaan variabel independen. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini kita menggunakan 3 uji. Uji yang pertama adalah uji instrumen penelitian, uji yang kedua adalah uji asumsi klasik, uji yang ketiga adalah uji hipotesis. Untuk uji yang instrumen penelitian terbagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji hipotesis, terbagi menjadi 3. Yang pertama, uji regresi linear berganda. Yang kedua, uji T atau uji koefisien regresi. Dan yang ketiga adalah uji determinasi. Nah, sekian dari proposal penelitian saya. Apabila ada terjadi kesalahan dalam pemaparan penjelasan tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.